Ya, Ade, tadi kita sudah mendengar bersama dari Ketua Tim Pemenangan pasangan Ahok Jarot bahwa mereka akan mengajukan pra-peradilan sebagai tanggapan dari status tersangka Basuki Cahayapurnama. Seperti apa persisnya proses persiapan dari pengajuan pra-peradilan itu? Saya akan tanyakan kepada juru bicara dari pasangan Ahok Jarot, kepada Ruhut Sitompul. Bang Ruhut, selamat siang. Selamat siang. Bang Ruhut ini kan selain juru bicara juga pernah menjadi advokat. Kira-kira bagaimana nanti persiapan untuk menuju proses pra-peradilan? Ya, jadi pra-peradilan ini kita serahkan penuh kepada tim litigasi kita, yaitu Pak Syara dan kawan-kawan. Dan juga banyak beberapa pengacara juga kepingin ikut membantu. Kami terima kasih. Tapi yang saya lihat tadi waktu kami rapat, karena saya orang hukum, ditanya oleh Pak Ahok, Pak Jarot, apa ada celahnya? Saya katakan ada, ya. Tapi saya juga melihat, ya, kita menghormati apa yang sudah dilakukan oleh Kapolri, ya, dan Pak Aridono, ya, Komandan Bareskrim kita. Tapi karena saya seorang advokat yang cukup senior, hampir 40 tahun, saya ingin mengatakan begini. Menjadikan seseorang tersangka setelah proses pro justisia, ya. Karena kalau nggak pro justisia ini mengatakan seseorang tersangka, mana BAP-nya? Karena BAP kemarin kita harus jujur, BAP kemarin itu dalam rangka penyelidikan, ya. Jadi bukan penyidikan, tapi apapun kami berterima kasih, karena itu biarlah nanti tim hukum kami yang akan merembuk, ya, dengan masukan-masukan dari kami, karena apa yang dikatakan oleh Mabes Polri, Pak Kapolri juga, ini nanti mulai penyidikannya setelah selesai pilkada, ya saya rasa ini mungkin nanti perdebatan di dalam tim, ya, kami nanti memberi masukan, karena memang ini kepada semua masyarakat, ya, perlu saya informasikan, ya, kan apalagi Ahok pernah mengatakan rame-rame kemarin sudah ada tokoh yang meminta supaya dia mundur. Ahok itu sudah tidak bisa mundur. Kita negara hukum, seperti yang dikatakan Bapak Presiden, jadikan hukum panglima. Kaitan dengan undang-undang pilkada, dia sudah disahkan berpasangan dengan Jarot, dan dia juga sudah mengambil nomor urut. Dia udah nggak bisa mundur lagi. Jadi maju terus. Jadi saya lihat di sini, saya terima kasih Kapolri sangat kooperatif, begitu juga Pak Aridono. Jadi kita mengalir saja. Oke. Undang-undang pilkada mengatakan bahwa calon ini harus mundur ketika status hukumnya sudah inkrah. Nah, kita tahu ini proses penyidikannya sekarang sedang ditunda sampai proses pilkada. Apakah proses yang lama ini nantinya akan mengganggu tahapan-tahapan selanjutnya? Ya, jadi jujur saja itu yang saya katakan. Ahok itu sudah ibarat pepatah kepalang mandi basah. Jadi nggak ada lagi orang bisa melarang dia jangan mandi, ya. Jadi kalau bicara ini harus inkrah, merujuk kepada undang-undang kaitan pilkada. Ketua KPU Pusat sudah dengan tegas menyatakan demikian. Ketua KPU DKI juga inkrah. Inkrah kaitan dengan proses hukum, apalagi ini kaitan dengan pidana, itu paling cepat 3 tahun. Nanti tanggal 15 Februari beliau menang, ya hitungan hari sudah dilantik menjadi gubernur. Tapi karena dia pertahanan, dia masih menjabat dulu sebentar, ya. Kita bikinlah 6 bulan, ya. Jadi maksud saya akan dilantik, dia masih bersalah atau tidak, dia masih terang benderang bisa menjadi gubernur DKI sekitar 3-4 tahun lagi. Ya saya rasa selesailah jabatan itu. Terima kasih Bang Ruhut Sitompul atas waktunya bersama kami. Terima kasih. Bahwa kasus-kasus yang melibatkan pasangan calon yang mendaftarkan diri untuk pilkada, itu perintahnya adalah ditunda sampai dengan proses pilkada selesai, agar Polri tidak digunakan sebagai alat untuk menjatuhkan pasangan yang akan mempengaruhi netralitas Polri dalam proses pilkada. Namun mengingat sensitivitas masalah ini, saya selaku Kapolri saat itu, sebelum laporan terakhir tanggal 21 Oktober sudah memerintahkan, ya, kepada Kabareskrim untuk melakukan langkah penyelidikan. Penyelidikan mereka sudah dilaksanakan dengan cara maraton.
dan mengundang sejumlah saksi-saksi ahli. Saya kalau tidak salah tadi sudah hampir 40 kalau saya tidak salah. Semua yang diperiksa. Mungkin ada pihak-pihak yang menyederhanakan masa ini menjadi simpel. Tapi ini menyangkut sekali lagi kita tidak ingin salah melangkah. Karena meskipun ada azas equality before the law, persamaan di muka hukum, namun kita bukan melihat orangnya, tapi melihat kompleksitasan perbedaan penafsirannya. Saksi ahli, saya mendapat informasi dari tim, berbeda pendapat cukup tajam. Ada yang mengatakan pidana, ada yang bukan. Saksi ahli bahasa berbeda pendapat, saksi hukum pidana berbeda pendapat, saksi ahli agama juga berbeda pendapat, ya. Dan saya mendapat laporan di kalangan penyelidik pun yang berjumlah 21 orang terjadi dissenting opinion. Artinya perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan ini pidana, ada yang mengatakan tidak. Namun sebagian besar didominasi oleh yang mengatakan itu adalah pidana. Tapi catatan di sini adalah tidak bulat perbedaan ini. Oleh karena itu mereka bersepakat untuk mengajukan dan menyelesaikan perkara ini di peradilan yang lebih terbuka. Kenapa? Karena tadinya kita ingin gelar perkara itu, Bapak Presiden meminta agar gelar perkara itu lakukan secara terbuka, live. Semua warga negara Indonesia bisa memahami dan melihat. Namun karena ada beberapa kritikan dari beberapa ahli hukum yang berpendapat bahwa proses di tingkat penyelidikan dan penyidikan itulah proses yang bersifat rahasia, tidak terbuka, maka sebaiknya dilakukan tidak live, namun tertutup dan diberikan kesempatan kepada semua pihak, pelapor, terlapor, pengacara mereka, dan juga pihak-pihak netral. Kita sudah mengundang Ombudsman, mengundang Kompolnas, bahkan Komisi 3 DPR. Namun Komisi 3 DPR membuat surat resmi ke kita, mereka tidak ingin lembaga legislatif mengintervensi lembaga yudikatif. Karena Polri ini satu kaki kirinya ada di bawah eksekutif, di bawah presiden, satu kaki ada pada yudikatif, yaitu sistem hukum. Oleh karena itu Komisi 3 melalui ketua menyampaikan tidak akan mengirim tim, mempercayakan sepenuhnya kepada proses yudikatif. Nah, kita sudah mendengar, saya kira hasilnya tadi, bahwa mereka bersepakat, tim itu meskipun tidak bulat, sepakat untuk diselesaikan tingkat peradilan yang terbuka, sehingga semua akan bisa melihat bagaimana persidangan itu. Mungkin persidangan terbuka seperti kasus-kasus sidang Jessica misalnya, semua mata bisa melihat kesaksian, pendapat, dan lain-lain. Kita serahkan kepada hakim yang akan memutuskan. Oleh karena itu, untuk menuju ke arah itu, tim sepakat untuk menaikkan perkara ini menjadi penyidikan dimulai dari hari ini dan akan mempercepatnya. Dan setelah itu tadi sudah disampaikan menetapkan terlapor Saudara Basuki Cahayapurnama nanti sebagai tersangka, dan kemudian dilakukan pencegahan untuk luar negeri. Ya, dalam bahasa awamnya kadang-kadang disebut dengan cekal. Sebetulnya beda antara cekal itu ya. Pencegahan itu adalah
orang dari dalam negeri tidak boleh keluar negeri. Kalau pencekalan, orang yang sudah di luar negeri tidak boleh ke dalam negeri. Nah ini saya menghargai upaya ini. Sekali lagi, mereka bekerja berdasarkan undang-undang, bukan atas perintah atasan. Saya sudah memberikan kewenangan penuh kepada mereka sesuai dengan undang-undang pasal 4 dan 5 KUHP, saya ulangi KUHP, tentang kewenangan dan tugas daripada penyelidik. Kemudian saya juga menyampaikan bahwa Bapak Presiden dari awal sudah mengatakan silakan laksanakan proses hukum. Silakan ikuti aturan hukum, tegakkan. Dan beliau tidak ingin mengintervensi hukum. Karena beliau paham apa yang dilakukan polisi saat ini adalah proses dalam kaitan dengan domain yudikatif. Bapak Presiden adalah pimpinan eksekutif. Jadi adalah domain yudikatif, sehingga sekali lagi penyelidik bekerja secara independen sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang pada mereka. Dan saya selaku pimpinan Polri tentu mengapresiasi ini, menghormati kewenangan keputusan yang diberikan, keputusan yang dilaksanakan oleh mereka berdasarkan kewenangan undang-undang ini, dan tentunya ikut mendorong proses hukum dilaksanakan dengan secepat-cepatnya. Saya kira itu saja rekan-rekan sekalian. Kalau ada pertanyaan silakan. Silakan. Selamat siang Pak, saya Bernadette dari kantor berita Reuters. Pertama mau tanya, mengapa dirasa dana dari perbankan terkait rencana aksi tanggal 25 November? Apakah polisi sudah menyelidiki sumber broadcast ini dari mana? Baik, jadi begini rekan-rekan sekalian dan seluruh masyarakat di Indonesia ya. Terima kasih. Baik, jadi begini rekan-rekan sekalian dan seluruh masyarakat di Indonesia ya. Keputusan dan kita siap untuk dengan resiko-resiko. Yang penting kami bekerja berdasarkan tadi disampaikan mengenai masalah demo dan lain-lain. Adanya demo-demo yang memanfaatkan momentum ini dalam rangka untuk agenda yang lain. Agenda-agenda, silakan proses hukumnya kita kawal bersama nanti di peradilan terbuka, dan saya sangat yakin masyarakat Indonesia menghendaki. Namun tentunya saya sangat yakin juga masyarakat Indonesia cinta akan demokrasi. Masyarakat Indonesia cinta akan damai. Cinta akan NKRI. Cinta akan kedamaian dan tidak ingin ada aksi-aksi kekerasan, aksi-aksi